Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Adit Wicak Studio. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai rumah Skandinavian satu lantai ya teman-teman. Penasaran dengan desainnya? Yuk kita saksikan hanya di channel Adit Wicak Studio. Nah, untuk episode kali ini rumah Scandinavian House ya teman-teman. Rumah Scandinavian House itu merupakan adopsi dari rumah-rumah Eropa, yang mana di iklim Eropa itu kan cuacanya ekstrim. Jadi memang mereka membuat rumah itu tidak besar-besar, yang penting simple, terus tapi maksimal ya dari segi penataan ruang, terus juga dari segi efisiensi. Nah itu seperti itu, makanya dibikinlah ada konsep Skandinavian ini. Nah untuk rumah Skandinavian ini pada episode kali ini itu lebar depannya itu sekitar 6 meter ya teman-teman, 6 meter, ke belakang sekitar 15 meter, dengan taman depan dan carport itu sekitar 5 meter. Jadi memang rumahnya itu cuma sekitar 10 kali 6 meter ya teman-teman, 60 meter persegi. Atau mungkin kalau dari tipe itu tipe 60 luasannya. Nah kalau untuk budgetingnya itu, kalau sekarang harga rumah satu lantai itu sekitar 4 juta ya teman-teman. Jadi 4 juta itu dikali sekitar 60 meter, nah itu bisa dapat sekitar 240 juta, kurang lebih segitulah teman-teman. Nah untuk informasi dari materialnya sendiri, nah materialnya sendiri ini di fasad depan itu ada ajan expose dan juga ada bata terakota. Terus untuk atapnya sendiri dibikin pelana yang miringnya ke samping kanan kiri ya teman-teman. Nah mungkin kalau di samping kanan kiri ini jangan sampai lupa dengan adanya talang, bisa dibikin talang dak, atau mungkin bisa talang PVC. Nah kalau untuk di samping kanannya itu karena ada sisa lahan yang tidak pakai, itu bisa dimanfaatkan untuk pembuangan air juga di situ. Terus di sini juga ada taman belakang, disediakan taman belakang sehingga penghawaan alami itu maksimal ya teman-teman, karena memang sirkulasi udaranya bisa dari depan dan ke belakang, di samping juga bisa teman-teman. Nah, seperti itu. Terus untuk dari segi masa bangunan, nah masa bangunannya rumah ini itu tidak mepet seluruhnya ya teman-teman, tidak menghabiskan lahan. Jadi memang ada sisa lahan di belakang dan di samping kanan. Nah untuk area taman itu sekitar 5 meter, itu teman-teman bisa ditanami tanaman-tanaman di situ sehingga menambah nuansa alami si rumah.
untuk tampilan fasadnya sendiri tadi saya jelaskan, yaitu ada ajan expose yang sebelah kiri ya teman-teman. Nah, ajan expose ini sendiri memang dari segi pengerjaan cukup simpel dibanding cat. Kalau cat kan perlu dilapisin banyak. Kalau ajan expose ini cukup nanti di coating ya teman-teman untuk perawatannya, jadi tidak terlalu sulit. Untuk terakota juga demikian, jadi ada terakota di sini. Sorry teman-teman, bukan terakota ya teman-teman. Jadi ini ada fasad kayu ya teman-teman. Fasad kayu bisa juga terakota teman-teman. Jadi fasad kayu atau terakota bisa dipakai di fasad Skandinavian. Terus juga ada aksen penebalan sebagai topi-topi di segitiganya itu ya. Jadi ada fasad, tambahan fasad sekitar 50 cm di situ. Terus juga ada teras. Nah, teras sendiri memang dibikin topi-topinya itu selebar terasnya. Nah, terasnya itu sekitar kurang lebih itu sekitar 2 granit ya teman-teman, jadi sekitar 120 cm. Nah, dari sisi samping, nah teman-teman, sisi sampingnya sendiri itu juga ada topi-topinya sebagai penghalang hujan, tidak terkena jendela di situ ya teman-teman. Terus dari segi ini teman-teman, dari segi atap. Nah, atapnya sendiri ini menggunakan atap beton karena memang Skandinavian ini kan atapnya itu kan miringnya juga pas ya teman-teman, 30 derajat. Jadi memang atapnya itu bisa, rangka atapnya itu sesuai dengan standar atap beton. Jadi atap beton maupun atap glasur itu minimal banget itu 30 derajat teman-teman kemiringannya. Jadi kalau dengan konsep Skandinavian ini sangat masuk banget teman-teman. Jadi atapnya itu dibikin atap beton atau atap glasur. Jadi ini bukan atap spandek atau bukan atap metal pasir ya teman-teman, yang mana ini nanti akan ada perawatan maintenance ke depannya. Tapi kalau atap beton ataupun atap glasur ini insya Allah akan lebih awet dan tahan lama sampai puluhan tahun. Nah, yuk kita coba mulai lihat interiornya ya teman, seperti apa. Jadi ini kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, kita masuk ke dalam rumahnya. Jadi di dalam interiornya sendiri disediakan ruang tamu, ada ruang keluarga juga. Tapi yang unik adalah tidak disekat, teman-teman, tidak disekat. Jadi konsepnya itu adalah open space karena memang lahannya itu terbatas, karena tadi sekitar 60 meter persegi ya teman-teman. Jadi memang harus memanfaatkan lahan yang ada. Terus juga di sini ada ruang tamu. Ruang tamu disediakan sofa dan aksesoris. Terus juga ada meja di situ. Nah, ini yang menarik adalah mainan dari dinding interiornya. Nah, ini dibikin, si owner ini pengen agak klasik ya teman-teman. Nah, makanya saya desainkan seperti ini. Jadi ada konsep klasiknya sedikit, walaupun ini rumah Skandinavian ya, tapi ya seperti itu, ingin akan ada klasik dikit ya. Saya bikin itu. Terus ini ada sofa, ada TV. Nah, yang menarik adalah plafon rumah ya teman-teman. Plafon rumahnya itu tidak flat, jadi memanfaatkan
bentuk kemiringan dari atap ya teman-teman. Atapnya karena atapnya miring tadi segitiga, makanya plafonnya itu mengikuti bentuk atapnya itu sendiri seperti itu. Terus dari segi elegan ya teman-teman, jadi dengan adanya konsep klasik perpaduan dengan Skandinavian ini memang cukup masuk ya, karena memang interior ini akan lebih rasa nuansa Eropanya itu seperti itu. Terus juga nah ini untuk dapurnya sendiri dibikin seperti ini. Untuk dapurnya dibikin kecil karena si owner ini katanya ya jarang masak gitu ya, jadi inginnya masak yang simpel aja, yang cepat aja katanya tuh, seperti itu. Terus kita coba lihat kamar mandinya ya teman-teman, seperti apa kamar mandinya. Nah, kamar mandinya itu dibikin 3 meter